Cipratan sperma preman. Cipratan Metropolitan. Balik mana? Apa namanya? Podcast Rabu malam. Kita bukan kedatangan tamu spesial ini mah, Dot. Ini mah harusnya member dari dulu. Tapi ya begitulah ya, sibuk Bapak ini ya. Kita bubar Karena walaupun udah nggak sevisi dan sepaham. Walaupun belum ada karya. Waktu itu saya soalnya lagi fokus jualan cangcut. Fajar kan waktu itu jualan pasir kucing. Betul sekali. Pasir konyol. Betul sekali Bapak Dharma Pongrekun. Ini kemarin yang nyalon gubernur Jakarta. Yang kemarin saya pernah memprediksi ya Indonesia lawan Arab. Benar. Saya kira prediksi saya menang benar. Ternyata enggak kan? Enggak. Ya, jadi jaya prediksinya. Ayo dong prediksi, undang kita dong. Kita mau motornya bunuh tapi Prediksi boykot kita. Nah, gimana coba dong? Nih, sebenarnya kita perkenalan dulu deh. Kenalan dulu deh. Ini siapa sih ini nih orang ini? Oh, selamat malam Kapun Kap, Sodi Kap. Kapunten. Saya Dharma. Dharma weh. Ya ini kita lagi di kediamannya Dharma ya. Selamat datang di my house. Ini rumah saya ya. Tuan rumah. Geri. Nah, ini rumah saya sama teman. Ya, yo, tuan rumah. Nah mungkin Dharma tuh dulu juga ini sering info aja ya. Dharma udah beristri. Oh iya dong. Ya kan ada apa Pak? Iya, dipantau nih sama istrinya. Halo, Teteh Sabrina. Soalnya Sabrina. Di sini banyak ada 12 CCTV. Ngeri. Dari jari-jari saya semua kelihatan. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Memang dari dulu saya setia orangnya. Oh, Nggak pernah setia. macem-macem. Sholat 7 waktu. Waduh, masya Allah, nonnya Sama ini. yang dua tahajud. Dua bener. Halus. Nah Tinggal mungkin Nah mungkin lanjut. mungkin Dharma juga kan ada track record sama kita tuh kenapa sih? Dia itu kan pernah kerja di salah satu perusahaan juga bersama Yap. kita ya. Betul sekali. Waktu itu kita di Google tahun berapa ya? Anjay, di Google bete angan sok neran sorangan. Cari nama sendiri kalian. Googling sorangan. Aldi Pradana, Dharmaji. Tayangan sorangan. Dharmaji. Dharma wanita. Ya kita di acara Angling Dharma guys. Udah. Nah mungkin sekarang kita coba, ini jangan ini. Aset Nah berharga. ini kan kita coba seru-seruan nih sama Dharma. Bacain kebiasaan kita. Ya, Baca berita. Ya berita-berita biasa lah. Kita kan pengen yang kontroversi ya. iya, paling jeung teu viral. Teu apapun 100 we nu nonton. 100 orang barjeng pingsan nu nonton. Kita mulai dari internasional kali ya. Internasional boleh. AC Milan gitu ya. Inter Milan juga lagi. Lawan mana sih kemarin menang kalah? Persipura. Bukan Persikapas. Nah ini nih. Ada ya Persikapas. Ada ya Persikapas. Udah nggak ada. Kabupaten Pasuruan. Oh Kapas ya. Oh Kapas. Kabupaten Pasuruan. Tangbin. Oh iya, jangan dong. Ayo berita apa nih? Ada nih yang menarik, resmi Australia larang anak di bawah 16 tahun main sosial media. Dari asumsi .co. Instagram. Ya. 16 tahun ke atas. 16 tahun Ke bawah lah. Masuk atas. Ngapung banget kan. Udah kritik bisa ngapung. Nah, gimana nih Dar? Menurut Dharma nih terkait larangan dari Australia itu pemerintahnya ini cukup kontroversi mungkin sedikit ya. Bina gimana nih? Menurut Dharma? Anjing ternyata ditanya ya. Kebetulan saya memang nontonnya cuman kayak berapa detik doang ya, yang mereka Cuman selewat ya. Iya sama si Om. Memang kurang support aja saya sama.
Oh, dampak pas YouTube kita masih. Iya. Karena bener 2 menit yang tadi dia bilang di Iya, awal. 2 menit yang ditonton itu doang. Kayaknya nggak nyampe. Bosan nih mah. Tunggu. Ternyata ditanya kayak gini ya. Iya. Gimana tuh? Menurut saya, ya pertama kecewa ya karena saya masih 15,5 tahun. Waduh. Tapi udah main terus kan, belum ada larangan. 15,5 tahun lagi itu. Ada plus minus sih menurut Aing ya. Ya boleh lah. Sunda Indonesia boleh lah. Iya. Di mix and match. Menurut Aing plus minus. Plusnya cara psikologi anak-anak tuh nggak terlalu terkontaminasi sama. Wih, cakep. Keren ya? Keren. Kata Aing ya. Iya. Roy Suryo bisa nih. Roy Martin. Roy Coil. Lu anjing. Penyedap anjing. Sedapnya. Ya kan penyedap di sini, kamu sama penyedap di sini. Udah terkontaminasi hal yang negatif karena kan di sosial media apa ya belum bisa maksimal buat nyaring konten-konten sesuai umur ya. Betul. Ya, kecuali YouTube ada ke YouTube Kids. Tapi masa sih 16 tahun nonton YouTube Kids? TikTok Kids nggak ada kan? Nggak ada. Juga sih. Iya. Tapi kan tadi ada 2 kan, ada negatif. Itu Ada positif. Positif. Negatifnya ada sebenarnya apa ya kayak handphone kan sumber ilmu juga. Mungkin kayak bisa dapat informasi yang bermanfaat juga sebetulnya gitu. Tapi apa namanya tadi yang positif ya? Iya, positif, negatif. Saya lupa antara positif. Saya nggak lulus matematika, Bang. Negatif ya? Iya. Negatifnya. Iya negatifnya. Aku masih. Ya, jadi konten-konten dewasa lah mereka anak kecil gitu ya masih kayak kertas apa? HPS. Bukan kertas bala-bala. Ya Berminyak nih. kalau kertas putih ya mereka pasti kayak nerapin, nyontohin yang menurut mereka kayak viral apa gitu kan. Tapi kan nggak tahu ini konteksnya tuh negatif. Ini gimana sih? Mau saya pulang aja. Kalau ada pulang. Itu kan rumah saya. Iya. Wow, keren. Benar sih, Benar. setuju lah. Gimana? Pak? Bapak dong. Aku dulu. Nah, boleh. Setuju, banyak konten-konten negatif juga sebenarnya buat anak-anak di bawah 16 tahun. Soalnya itu kan sosial media tuh bikin kecanduan, bro. Bukan Bikin hanya narkoba ya. Ya, lebih parah dari narkoba malah. Lebih parah dari situ. Soalnya banyak juga penelitian bahkan tuh di dokumenternya Netflix yang Social Dilemma, anak yang pekerja di Facebook, pekerja di Google, anak-anaknya nggak disuruh pakai main HP. Nggak boleh. Sama Padahal dia woi main HP. perusahaan tech ya padahal. Perusahaan teknologi, Pak. Anaknya nggak boleh main HP malah. Emang sengeri. Kenapa tuh mati tuh? Ini korban gajah nih. Waduh, kamera bisa disorot. Nanti kita kenalin juga nih ya. Kasihan nih. Kena bom ya. Nah, terus ya tadi kan ada negatif. Ada negatifnya ya. Sebenarnya bagusnya itu emang harusnya dilarang sih. Cuman kan kita mungkin belum siap. Condong barang yang Karena lebih pro sih, lebih pro untuk pelarangan itu. Karena udah banyak sampah juga ya, maksudnya di sosial media. Kalau misalkan itu terserap, tadi benar kata Dharma, nggak kesaring gitu kan. Ngeri bro, banyak challenge-challenge yang bikin orang nekat ngelakuin Parboy gitu ya. gitu. Goyang dompet misalkan. Ya gitu. Ya Menurut ya kamu mungkin gimana? itu sih yang ngelanjutin dari yang tadi kalian berdua udah sebutin gitu. Emang kita mungkin kalau misalnya nanti ya, kan sekarang belum punya anak ya, atau udah? OTW. OTW, udah berapa bulan nih? Anak ya? Oh iya. Nanti Oh anaknya miau. Nah, ya mungkin ya susah untuk kita ngekontrol mereka ya untuk lihatnya apa sih. Ya kita susah gitu untuk ngasih tahu mereka gimana sih harusnya mereka maunya gitu. Betul. Ini kenalin dulu ya. Kenalin dulu nih. Nah, Anaknya Dharma nih. Nih, Gemes namanya banget siapa sih. ini namanya? namanya siapa coba? Siapa, Meng? Ngomong. Malu dia malu. Saya kenalin aja ya. Kenalin dulu. Ini namanya Christina Bella.
Oh, Horas bah. Dia Bakri. Oh, Bakri. Apa tuh? Kirain dari keluarga roti itu bakery. Aduh. Kurang sih, kurang. Ini bakal jadi kontradiktif nih. Kenapa tuh? Pusing. Itu tuh yang bilang saya nggak ikut. Ini mah ngopi, meng. Bagus lah depan kamera, bagus jadi. Oh, in frame ya. Oh, in frame. Pengen ke film. Nah, terus Tapi dikat aja itu ya. Boleh. Bakri terus lanjut apa? nah, lo nggak akan bisa. Oh, kita tampilin pokoknya. Biar viral. Diserang bos. Gak apa-apa nih. Ormas di depan ntar lah. Ya menarik banget lah. Tapi ini kebijakan sebenarnya menggebrak dunia kan. Cuman mungkin dunia tuh kan kadang takut akan gebrakan yang fantastis kayak yang dilakukan sama Australia kan. Yap. Sebenarnya ya bagus, bener. Kalau saya juga setuju ya. Lebih ke arah negatif kalau sosial media sebenarnya. Gitu. Jadi ya menurut saya sih cukup bagus ya untuk Australia bisa bisa gerak gitu dengan peraturan yang Ada aja gerbakannya ya. Ya, aja kemarin. Itu juga kemarin kan ada berita juga 70% remaja depresi gara-gara disetir FYP TikTok, bro. Itu juga ada beritanya. Emang Yang nyetirnya siapa? Nggak tahu tuh, Pak Supir kayaknya. Oh, supir ya. Jadi lihat FYP ini, aduh pengen ini, aduh pengen itu. Lihat di IG mungkin ngeliat orang lain, jalan-jalan, makan mewah. Iya sih. Sedangkan ya kan mungkin jadinya membanding-bandingkan diri gitu ya. Tapi dibanding ini media sosialnya kayak Instagram, Facebook mungkin ya, TikTok gitu kan. Iya. LinkedIn tuh lebih punya efek yang lebih besar. Apa tuh kalau LinkedIn? Buka LinkedIn. Waduh, dia udah naik jabatan. Waduh. Dia udah punya bisnis ini. bener. Kita sebagai yang gini-gini aja lebih saling daun kan. Iya benar. Ya balik lagi ya karena sering lihat orang jadi kan kita juga secara moral ya. Ya buka LinkedIn malah linglung ya kan. Ya kan soalnya ngeliat pencapaian orang. Iya, betul. Sedangkan pencapaiannya dianggap tidak sesuai memenuhi standar. Standar ya. Ya gitu sih. Paling mungkin kita lanjut lagi. Lanjut lagi nih berita selanjutnya nih, Dot. Pak Prabowo, presiden kita yang tercinta, itu ada pencanangan untuk membuat solusi ekonomi gitu. Nah, apa sih solusinya? Yaitu kenaikan upah minimum 6,5%. Upah minimum naik 6,5% ya. Tuh. Nah, sebagai karyawan yang lagi nggak bekerja. Ini dong yang udah kerja. Ini yang kerja nih. Nah, yang kerja gimana nih? Maksudnya pandangannya apakah cukup terfulfill kah keinginan karyawan yang mungkin ada keluhan-keluhan di gaji? Tapi dia mah gajinya udah gede, bro. Jadi kita nggak level dong. Dari kan? mana? Nah, gimana nih? Coba Gimana nih menurut Darman nih kenaikan UMP? Sweetener doang ya menurut Aing ya. Sweetener. Sebentar untuk apa? Waduh. Gara-gara dari Buat menutupi PPN 12%. Ih, cakep bener. Karena nggak seimbang menurut Aing ya. Kayak berapa sih 6,5% dari gaji sekarang? Average kayak gaji Indonesia berapa sih? Taruhlah 7. 6,5%-nya berapa tuh? Berapa tuh? Coba itu. Saya juga bodoh matematika nih. 7 kali Ya mungkin kayak ya masih 7 kan? Iya, Sekitar 7 naik 7,5 sekitar 300-400 ribuan kan? 400 ribu gitu. Dengan sekarang 12% kalau nggak salah dia Indonesia tuh salah satu yang terbesar kan? Untuk PPN 12%. Jadi pinternya pemerintah buat nutupin teriak nih si masyarakat karena naik 12%. Ini 6,5% gajinya gitu. Padahal itu sebenarnya gimmick mungkin ya. iya bu, buat Nutupin apa ya, isu PPN itu ya. Biar meredam lah. Si masyarakat tuh nggak terlalu panik. Oh ternyata ditanya gitu. Oh naik 12%. Tenang, tapi ada naik juga nih gaji kita 6,5% gitu. Kayaknya nggak nutupin. Betul. Iya. Tapi ini juga bakal teriak-teriak nih para pengusaha kan. Biasanya kan kalau kenaikan gaji atau UMP itu diiringi dengan banyak PHK kalau di pabrik-pabrik mah, bro. Tuh. Nah ini juga Karena kita gimana tuh, Dar?
tapi naik 12%. Apa namanya, harga komoditi itu pasti naik juga, Bener. ya kan? Inflasi juga. Jadinya inflasi jatuhnya. Harganya ya bakal dan eling gitu. Sedangkan kayak gajinya sekali, sedangkan kalau kayak kebutuhan kita belum makan, belum ngopi, belum belanja bulanan, belum beli baju apa gitu kan itu. Iya. Dikali itu 12%-nya sama yang kayak gitu, namanya bakal lebih banyak. Setuju. Siapa? Oh, saya. Nggak mau nih nyebutin. Oh ya ampun. Bukan saya, Dharma. Ada aja dikata Dharma Ji. Oke. Menurut Bapak gimana tuh? Setuju sih sama Dharma. Yang mana itu nih tainya? Iya. Yang BTW ini tainya kuning apa coklat? Gila. Udah sih. Iya memang dampaknya kan lumayan ke mana-mana kan. Apalagi sekarang uang 100.000 sok menurut ente kerasa gak? Udah kayak uang 10.000 gak sih? 10.000. Iya gak sih? 10.000. 100.000 kayak bawa keluar, bensin udah berapa? Udah belum makan, udah habis lagi anjir. Pulang ke rumah tinggal Pusing. sekejap gitu 100.000 Tapi saya baru kepikiran itu juga sih. Yang mana sih? Yang Dharma tadi sebutin kayak cuman pengalihan aja. Nah sebenarnya iya kayak benar. Ya pada akhirnya ya saya juga ngeliatnya jadinya logis sih. Benar setuju. Gitu lain gitu sama apa yang tadi Dharma jelasin gitu. Setuju banget. Nah, nanti juga itu ada berita juga tuh karena itu kan yang berdampak pada ketika kenaikan gaji berdampak pada si pengusaha pasti bakal banyak yang PHK dong. Iya. Ya otomatis loh dia gaji naik karyawan misalkan karyawan ini berapa ratus, dia juga kan harus nge-cover biaya perusahaannya. Nanti dibentuk satgas katanya untuk ngecek satgas buat yang ngecek takutnya ada banyak PHK. Ya semoga nggak banyak PHK. Maksudnya nggak banyak terjadi PHK loh. Emang ada perusahaan yang PHK? Kalau misalkan kenaikan gaji biasanya kayak gitu. Oh, Tapi ini sih kemarin juga dengar-dengar Banyak banget loh PHK. saya ya. Hah? Udah ada loh yang PHK serius. Ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Udah Ya kan? ada loh. Nah, Iya. gimana? Kayak apa? Kena dampak. Dia sih kayaknya Itu yang enggak lah, dia mah udah level Dia kan senior dia mah. mancanegara, Mancanegara internasional, Bro. Di mana-mana, Bro. Ya. Kalian juga internasional. Sensor. Itu berapa? Oke. Boleh. Bahaya nanti takut viral. Oh iya. Tapi udah viral sih. Jadi harus Ya udah, kalau apa-apa kan nggak usah disensor. Oh, Nggak tahu saya. Jadi siapa ini yang bikin videonya? Lanjut. Nanti saya perlu konsultasi ke orang hukum saya ya. Aduh, ngeri. Siapa tuh? Hah? Apa? Kucing saya tadi. Apa? Dampak PHK. Ya dampaknya PHK dong. Kalau Dampaknya kenaikan gaji itu UMP, pasti kan pengusaha juga pada mikir dong. Dari segi operasional mereka juga mempertimbangkan antara gaji karyawan dan operasional perusahaannya dong. Berat. Pasti udah visioner bro. Visioner. Ya ada sih, pasti ada sih. Tapi kayaknya kenaikan gaji per tahun tuh nggak terlalu berdampak sih. Iya. Memang kayak pengeluaran setahu orang ya. Orang kan ada di salah satu manajemen Wih. human research ya. Ngeri. Ini cocok nih sama Bapak HRD. Tapi kok kita nggak pernah diajak masuk ya? Iya. Kayaknya kita nggak qualified juga. Linginnya kosong nih. Maka kan kesian lah linginnya. Jangan belok. Sama Backstreet. Backdrop. Udah. Backlight. Lanjut. Gimana Bapak HRD? Menurut orang, ya walaupun sekarang kayaknya kos operasional perusahaan itu bisa sampai 30-40% tuh dari karyawannya. Nah, tuh gimana tuh? Tapi kenaikan 6,5% nggak kerasa. Malah sebenarnya kemungkinan lebih kerasa ke AI mungkin. Sekarang ya buat perusahaan-perusahaan yang udah pakai AI ya gitu kan. Itu bakal berdampak karena kosnya bakal lebih murah. Kalau pakai AI setahu orang. Gitu kayak
ya mungkin modal di awalnya gede triliunan, tapi jangka panjangnya itu ya dia nggak ada cost yang lebih gede gitu. Kalau misalkan kayak udah modal di awal ya berarti. Iya banyak juga udah pakai AI gitu. Jadi kenaikan gaji 6,5% UMP pengaruh banget ke PHK, menurut saya nggak terlalu. Bakal nggak terlalu. Kalau mungkin keperusahaannya sektor kayak dia mungkin ya tech company ya, sektor teknologi. Kalau sektor padat karya mungkin pengaruh juga bro. Kayak misalkan yang butuh banyak orang gitu, kayak pabrik misalkan manufaktur. Ya kan sekarang pabrik kayak gitu orang pabrik ya harian lepas. Iya. Udah ada kayak ketenaga kerjaan kan nggak harus permanen. Yang mana itu nggak terlalu membebankan, jadi nggak terlalu cost. Ya tapi jadinya tidak menjamin juga kalau kita nggak permanen kan. Ya itulah undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, itu Kan kita keren ya dulu ya. Nah, itu dia tuh. Di mana? Gimana ya? Disebutin. Udah disebutin, gak usah disensor. Lanjutkan aja gak apa-apa. Biar dia yang kena. Nah mungkin kita lanjut kali ya. Lanjut aja ya. Berita selanjutnya nih. Ya jadi kok malah jadi banyak gonjang-ganjing gitu di negeri kita ini gitu. Iya betul. Kalau dari bahasan-bahasan Ini negeri apa ya? Afghanistan ya? Konoha Pak. Nah ini nih. Kemarin ada sempat dengar nggak? Apa tuh? Dengar. Polisi Iya. ada melakukan penembakan ke pelajar SMK di Semarang. Nah, kemarin kan kita kalau Dharma kurang tahu juga nih, kan nontonnya cuma 2 menit. Kita tuh sempat bahas juga polisi yang nembak sesama rekan polisinya. Sempat dengar nggak tuh? Enggak. Enggak ya. Enggak. Nah, jadi kemarin tuh baru ke blow up masalah itu dan Itu nggak itu mah dia mau. Nah tapi ya heran aja gitu ya, kenapa Herman bisa juga orang itu bisa untuk melakukan hal kayak gitu. Kemarin udah rekannya sendiri sama institusi gitu ya. Sekarang siswa SMK, siswa SMK ya. Ya penerus bangsa gitu. Nah, gimana nih menurut Bapak dulu deh. Gimana nih menurut Bapak? Menurut saya ya miris sih. Itu nggak miras ya? Waduh. Nanti pusing. Pusing. Ini Bapak Miras Indonesia. Bami. Miris banget lah, jangan sampailah kejadian kayak gitu lagi. Kan kita harapannya gitu ya. Tapi ya tolonglah dipertegas lagi. Maksudnya kan aku udah bilang yang kemarin tuh tentang izin penggunaan senjata api itu kan pasti ada rangkaian tes psikologi, psikotes untuk penggunaan seseorang bisa menggunakan senjata tuh di Indonesia kan harusnya seperti itu. Cuman kan lagi-lagi ya kita nggak pernah tahu manusia ya bisa berubah-ubah. Karena punya akal itu kan. Iya, kadang ada emosi atau apa kan kita nggak tahu di belakangnya. Cuman ya saya harap buat keluarga korban yang mungkin bisa dapat ada santunan atau gimana biaya untuk keluarganya. Misalkan yang untuk pelakunya mohon ya ditindak seadil-adilnya. Jadi jangan sampai ini bisa terulang lagi ke depannya. Mungkin dijadikan bahan evaluasi juga. Betul. Yang sangat besar ini. Iya dong. Evaluasi yang sangat besar ini karena nyawa bukan hal sepele gitu kan. Benar-benar. Kayak gitu sih. Jadi ya diharapkan juga si korban mungkin bisa diterima amalannya juga. Amin. Gitu. Gimana nih menurut Dharma? Ini kan baru dengar nih. Dia kan kemarin belum pernah dengar juga tuh yang tentang menembakkan polisi. Yang podcast kalian tuh ya? Yang kamu tonton 2 menit itu. kurang. Apa ya? Aduh, saya tuh gini deh. Gimana? Gini. Kalau kita ya masuk ke institusi itu, kita act like apa? Sebagai pengayom, Pengadil. Harusnya. pelayan masyarakat. Harusnya. Iya. Tapi ada sisi kayak penguasanya juga. Oh benar. Ini gue nih gitu. Aturan gue yang pegang. Akses apa-apa gue yang pegang. Senjata apa yang pegang. Institusi siapa ini? Institusi. Saya gak berani nyebut dia aja. Oh, orang ngobrol makan. Oh, udah lah. Apa tuh? Maksudnya kayak ya
harus di revolusi mental sih. Nah, benar. Kayak Iya, slogan iya. Pak Jokowi itu ya. Revolusi mental. Oh iya ya. Bener Saya itu suka Jokowi waktu zaman dulu tuh gitu. Iya, saya suka itu presiden sebelumnya. Waduh, Siapa tuh? Dharma Kun. Presiden mana dulu Oh kan? iya. Tahu. Presiden konspirasi. Waduh. Banyak teori konspirasi pada Rangga Lot ya, Lot Iya. Rangga. Udah meninggal tuh. Udah. Kan mengenang gitu. Iya. Iya, Sunda Empire ya, Bro. Jadi maksudnya apa ya? Sekarang kalian kayak ngerasa nggak sih di jalan udah nggak pernah lihat polisi? Iya bener sejarah kemana ya? Kenapa? Wih, keren. Wih. Kok bisa tuh? Kan ada TLE, tilang tuh. Jalan Sekarang nggak? CCTV. TLE ya? Pernah kan dapat surat Oke. cinta? Karena TLE itu mereka jadi nggak ada, ya kan? Kenapa bisa? Padahal mereka buat di yang lalu lintas ya, fungsinya kan ngatur. Betul. Kalau Macet. tilang itu kan berarti buat melanggar, Yang melanggar aja. Iya, pelanggaran ya. Berarti kalau misalkan lalu lintas ya dia ngatur aja, bukan Jadi lebih meringankan tugasnya justru. Iya. Gitu. Nah, kenapa mereka bisa nggak ada setelah tilang ada? Nah, iya. iya sih. Kenapa tuh? Pertanyaan bagus tuh. Good question, bro. Karena udah nggak ada cuan. Saya tidak ikutan. Dharma ya. Raja Manggala. Jangan sebut bro. Saya bahaya. Ya gitu. Kayak digeruduk nanti kesini. Enggak, tapi kemarin-kemarin tuh sempat masih ada razia tahu. Iya. Iya. Makanya Ngelawan nggak? Kerja bencong mana mana. Mana bencong nanti. Saya ingat mana. gini. Karena itu, jadi sempat lihat nggak tapi kemarin-kemarin tuh ada. Ada. Nah, ada. cuma Berapa aja bro titik? nah itu apa namanya? Ya kan maksudnya fungsi mereka tuh bukan cuma menindak pelanggaran Nah, doang, setuju. tapi mengaturnya tuh jadi hilang gitu fungsinya. Benar. Ya, gitu kan. Jadi fokusnya ke melanggarnya aja. Ayo melanggar Cepet cepet gitu kan, ayo cuan cepet ya. Ini banyak. Ngeri. Tapi orang mau sensor. Biar terbuka. Aduh. Tapi ngeri sih. Tapi memang di jalanan tuh lebih banyak paugah ya guys sih. Yang nggak terlalu lintas ya. Polisi cepek. Betul. Tapi itu juga yang bikin macet sebenarnya. Benar. Udah cepet. Malah Gope sih. gope ya. Oh, iya, Kadang 2.000 kan. gope. Nah, kadang goceng misal. Kadang merek aqua biasanya. Goban, wah. Gak tahu. Iya orang Cina kumah ya. Orang mentah hafal. Cuma maklum ya guys, mabuk kecubung. Ya gitu lah pokoknya ya harus direvolusi mentalnya dari yang jangan dulu ke yang menghilangkan nyawa orang, mungkin yang fungsi-fungsi yang kecil dari Iya. kita. dulu aja dibenahi ya. Betul. Sampai ya revolusi mental. Aduh, kenapa ini udah suka revolusi mental ya kayak? Kenapa tuh? Karena pernah disebut presiden sebelumnya. Oh, tadi dibahas ya. Ini mah ada personal. Presiden sekarang juga saya tidak suka. Jadi presiden yang mana yang disukanya? Saya suka presiden Zimbabwe. Waduh, Umum Bembe. Umum Bembe Osas. Umum Bembe. Ya apa? Ya itu maksudnya kayak dari hal-hal kecil, dari pemikiran core-nya tuh harus dirubah gitu Benar, buat benar. kayak ngayomin. Berarti banyak ya yang harus dievaluasi nih. Iya. Waduh, ngeri. Mengerikan. Bisa cuma sensoran doang. Ini Apa cuma ada nggak ada yang nonton ini dong? Nggak usah disensor lah. Nah, lanjut. Terus kita lanjut kali ya. Lanjut. Ngeri bahasanya. Ngeri. Serempet. Sedap. Terus Berita lanjut dulu. masih terkait negeri kita yang tercinta. Apalagi ini, aduh banyak sekali. Negeri Konoha ya. Pak Prabowo sebut anggaran untuk makanan bergizi gratis yaitu 10.000 per anak dari Volkatif. 10.000 cukup apa ya Dar? 10.000. Makan apa?
Aduh, susah sekarang ya. Apa ya, nasi dapat lah goceng kan. Nasi goceng. Dua. Kenyang gagah diabetes bro. Biasanya kalau Padang kuah masih gratis lah ya. Nasi boleh. 2 sama kuah gitu kan. Cukup lah itu. Cukup sih, jangan mulas meren. Iya. Tapi Dot 10.000 cukup apa Dot? aduh, 10.000. Udut berapa batang paling? Udah paling Kan makanan, masa Oh, udut makan. tuh. Wis mangan orang udut. Iya, nasi pakai bako gitu. Rempah-rempah. Dingin pun cabai. Bon Jovi dia. Bon apetit saya. Belum kasir. Capek. Boleh. Ya pasti dicukupin. Gimana ya? Soalnya ya anggarannya segitu ya udah, saya mau apa lagi kan nggak bisa apa-apa. Gitu aja. Jadi mau itu makanannya ya paling masak. Tapi nanti dikasihnya tuh bentuknya langsung makanan atau Makanan, bro. barang Makanan. Oh, Makanan. Jadi makanan jadi gitu ya. Udah jadi. Tangan kucing. Kucingnya Pak Prabowo, kucing saya. Serem ya anjir. Masalahnya kemarin juga ada yang viral. Yang anak SMA tuh yang videoin makan gratis guys, pas dibuka kosong kan, langsung bikin permintaan maaf tuh besoknya. Waduh. Siapa yang minta maaf? Anak SMA-nya Oh iya. bikin permintaan maaf. Ya udah, kita sekarang aja bikin permintaan Maaf. maaf. Saya udah lihat ini ya. Ya, ini juga ya. Ini mah kita nggak ikutan ya. Saya juga dipaksa. Tolong saya disekap. Pak. Ya gitulah, saya udah ya udah gitu. Oh, ya. Ya cukup gak cukup mah ya udahlah, kan dikasih jadi. Dikasih. kan. Yang penting mah dananya keserap maksimal. Betul. Jangan banyak. Persebarannya optimal. Optimal. Banyak kan. Tante Dede. Jangan. Ya mudah-mudahan makan gratis juga di situ banyak gizinya juga lah, 10.000 juga. Misalkan telur, misalkan 5 gitu kan. Paling bisu. Tapi telur juga udah ada dari semua. Nggak tahu. Ya pokoknya telur juga bagus bro, banyak protein gitu-gitu, gizi-gizinya tinggi kan. Ini juga tuh berotot tuh, suka nge-gym tuh. Apa? Suka nge-gym kan? Oh, ngejum saya. Zoom meeting. Biasalah pekerja kantoran ya guys. Ya, Ya, kita kan lanjut. enggak. Ya mau kita lanjut kali ya. Yuk, lanjut. Ini bahasanya serem-serem, jadi saya Ngeri-ngeri aja. lanjutan aja lah. Serem. Saya kok nggak ditanya ini? Iya, boleh gimana Mas? Enggak Udah kan tadi 10.000 cukup apa Dar? Oh, cukup apa ya? Menurut Dharma gimana kebijakan? Udah, nggak usah. Nanti menurut saya kemana-mana lagi. Jadi orang aja deh. Coba segera. Nah, jadi kata vokatif, kimchi is at risk Kimchi. of disappearing due to climate change. Jadi perubahan iklim di dunia ini sekarang bisa menyebabkan kimchi itu punah. Oh, Gitu. Nah, gimana nih menurut Dharma nih? Kimcil ya. Itu mah kesukaanmu itu. Bukan Kimchi ya. Karena kan bertebaran kan. Iya. Itu mah nggak habis itu. Kim Jong Un ini mah. Waduh. Udah lanjut aja. Ya, Lanjut aja, lanjut. Kimchi udah. Bodo amat sih. Enggak makan makanan Korea kan? Enggak. Oh, enggak. Aduh, nggak suka. Oh, saya. istri. Istri makan sih dia. Oh. Semalam berbeli dia. Oh, baru beli. Korea Utara katanya. Serem oke sih. Balik makan tuh. Ini mah bukan Korea. Darah peluru anjing. Anjing bom anjing. Ini mah bukan, Pak. Ini mah makanannya kemacetan. Apa tuh? Kopo area. Wah. Kirain korengan. Aduh, kurang. Lanjut. Ya kan istri akan berdampak. Istri dong. ya dong. Oh ya nggak apa-apa. Protes nanti. Bagus. Dampaknya bagus. Oh, Gak usah dia makan yang Korea. Kita agak ini ya, agak sentimen aja ke Korea. Kenapa? Itu sih lebih ke yang viral-viral tuh kayak, udah suka nggak ngikutin aja. Kenapa tuh? Kayak orangnya tuh kayak bukan kayak tai gitu. Tai kan ngapung ya kalau ngikutin.
Gimana? Ya Korea, film Korea tuh saya kurang suka gitu. Yang terasa tuh nggak suka. Jadi yang kayak gini. Jadi kayak ke mindset juga kalian ya. Nggak suka makanya. Jadi secara personal. Secara personal nggak suka. Personal nggak suka. Oke, fans K-pop serang nih kayaknya. Apa lagi? ARMY. Ya, BTS itu tower BTS tuh. Telkomsel, Excel tuh BTS juga kan. Bos tahu Xiaomi juga BTS. Udah. Lanjut. Nih ada dari Twitter nih. Apa tuh Twitter apa tuh? Aduh, salah lagi jangan. Jangan. Jadi Twitternya yang lain ini mah muncul. Apa nih? Aja latex. Situs apa tuh latex? Mungkin kita ngomongin One Piece aja gimana? Nah, One Piece boleh. Ngikutin nggak? Ikut dong. Oke. Enggak sih. Aku lebih ke One Heart. Apa? Honda. One Piece itu berarti dunia ya? Dunia aja. Bukan negara kan? Dunia One Piece, apa ya? Gimana ya? Apa ya? Enggak ya? One Piece di dalam itu maksudnya. Maksudnya kayak negaranya tuh apa One Piece? Bukan negaranya, dunianya. Iya. Nama dunianya apa? One Piece kan? Oh iya ya. Enggak sih, One Piece kan harta karun ya. Harta karun, tapi kan katanya bentuknya itu nggak tahu sih. Nggak tahu Pauda lah, itu Pauda. Iya. Pauda tuh yang suka mintain gope-gope gitu. Pauga. Gitu. Jadi udah pada ngikutin sampai mana? Filmnya, manganya? Anim Oke. sih. Anim. Berarti betul, udah betul. sampai Tapi- Akasa dong, Elbaf dong. Tapi saya tuh baru Udah Elbaf kan? Enggak. Oh iya, Elbaf nih. El Rumi saya mah. Maunya sampai ini yang terakhir di Onigashima. Oh, mana masih sampai sana? Ya, tapi udah sampai akhir, sampai pencar. Dikit sih. Ya. Ada. Mana? Enggak. Udah ngikutin? Kecil sih waktu kecil nonton One Piece di Global TV. Oh ya udah. Udah lupa. Ya nanti nonton lagi lah. Ya, Naruto. Naruto boleh. Itu kan udah Shippuden. tamat. Enggak sih, Kan udah tamat. Oh, udah tamat ya. Ini cuma satu sih manga yang saya ikutin. Apa? Apa hentai? Waduh, One Piece doang anjing. Oh, Me- cuman One Piece doang. One Piece doang. Bagus. Tapi udah sampai Elbaf ini. Udah. Ngeri. Belum Coba sih, gimana? aku belum. Di sana tuh ada Loki. Oh, Dewa Loki. Oh, itu tuh dari Elbaf udah lawan Kizaru belum sih? Sama Dewa 19 ada nggak? Kizaru ntar lagi mana? Bakal nonton. Oh, belum berarti. Belum, udah lewat. Udah Di lama mana kan? Di mana? Oh, di anime belum kan? Di anim udah. Oh, udah. Belum deh. Belum. Oh, lagi ini. Ya udah, Masih di pulau itu kan? Pulau Seribu. Lagi liburan. Ada dari posan Twitter. Ya boleh. Dari akun namanya Bacot Tetangga __ katanya, ya Allah, entah apa yang dipikirin bocah berusia 14 tahun ini hingga ia tega habisin nyawa ayah dan neneknya. Aduh. Kebetulan, beruntung sang ibu bisa lolos dari kebrutalan sang anak walaupun menderita luka. Jadi ada berita tentang di Lebak Bulus, Jakarta. Itu ada anak 14 tahun itu menghabisi nyawa nenek dan ayahnya Aduh. sama melukai ibunya gitu. Ngeri bro. Bisa sampai ke tahap itu kan ada sesuatu motif berarti kan? Iya sih. Berhubungan sama pertanyaan pertama mungkin ya. Apa tuh? Sama media sosial. Kalau Australia. Nah itu dia bisa jadi. Nah gimana tuh? Aduh, Miris lagi terus ya miris kita mau komentar. Semoga miris, semoga terus ya semoga. kan kita mah baik-baik Iya. Pak. Dia nih, kamu kan Dia mah ya baik-baik. Sumpah pemuda dia. Waduh. Ya gimana? Ya, tapi maksud saya tuh baik kok gitu, bukan mau menjelek-jelekan. Iya dong. Biar maksudnya mungkin agar diperbaiki aja. Betul. Apanya? Yang diperbaiki apanya? Diri, sholat lah lima waktu gitu, puasa kan Senin Kamis. Masya Allah, tabarakallah. Senin pagi, Senin puasanya, Senin siang udah mau makan padang. Ya gitu sih.
Iya, itu dampak media sosial sih. Dampak Ya, media bisa sosial jadi. bisa atau ke game Iya. juga mungkin game kekerasan. Bisa jadi, Anak tapi itu kan mungkin bisa main. jadi bukan dari pihak anak juga kan. Iya. Bisa jadi dari pihak keluarga. Ada mungkin misalkan dia punya luka batin, trauma masa lalu, ada pola asuh, mungkin Ada di sana luka kan. bakar. Waduh, luka bakar ngeri. Sama luka masa lalu. Waduh. Apalah itulah. Ya bukan psikolog lah, nggak tahu lah. Lanjut. Psikopat. Nah, ya udah, jadi sedih ya. Sedih lah. Ya mudah-mudahan Saya juga nangis sih. ngeri. Mudah-mudahan apa Pak? Iya, semoga biasa Dot. Biasa kan doa Aldot selalu di podcast juga ada. Semoga ya, semoga. Ya, semoga keluarganya bisa tabah. Terus ya anaknya itu bisa juga dapat hidayah gitu ya. Dan Iya. gitu sih ya. Pasti dia nyesel sih. Ya sih pastilah. Allah. Itu kan hal yang ya tadi bener, itu butuh keberanian yang sangat banyak gak sih untuk melakukan hal segitunya gitu. Ngeri banget sih. Ya balik Tapi lagi. sekarang kayak orang juga sering lihat di media sosial orang yang kecelakaan gitu ya, yang mukanya kebelah gitu. Sekarang banyak kan ya. Maksudnya kayak mungkin dia tontonannya ada yang kesana, jadi kayak terinfluence gitu ya. terinfluence dan ngeliat yang kayak gitu tuh hal-hal yang nggak terlalu, yang nggak bikin dia biasa aja gitu biasa ya. aja. Iya. Kayak mungkin pas melakukannya terus kejadiannya bukan seorang kan yang dibunuh. Benar. Ngeliat satu dulu mati kakeknya ya. Iya. Siapa? Kakek nenek kan? Bapak sama nenek. Soal itu aja Apa? yang kayak kata Randy. Oh, pekerjaan kita sebelumnya. Nah, gimana nih? Kan sekarang udah tempat baru nih, Nggak, Dharma. tentang apa gitu? Coba di pertanyaan dulu. Diminta ngebahas apa? Iya, pekerjaan sebelumnya. itu kenapa? Ada request Yang tuh. kita tadi. berbarengan. Kita berbarengan sebelumnya. Gimana tuh situasi kantornya? Nah, Waktu kita kerja mungkin ya. Nah, Iya, cerita-ceritain dulu. tipis-tipis. Oh iya, gimana tuh? Ada request ya dari teman Saya kan kita. junior ya. Coba dari yang senior dulu dong. Itu senior tuh dia. Dia mah dari perusahaannya belum ada. Udah siap katanya. Gimana nih teh, cerita apa? Ya cerita aja. Gimana Kerjaannya. Kerjaannya dulu Seru, sampai terakhir. Sampai gitu. terakhir ya. Nah, Pokoknya di pekerjaan yang kita sebelumnya nih, bertiga tempat sebelumnya kerja. kudu di notice terus. Seru lah, teman-temannya asik, atasannya juga baik, Tapi stres. stresnya kenapa tuh? Stresnya karena ya mungkin ya udah nggak kerja lagi. Oh, tuh sedih. Senang banget dia juga tuh nangis ya yang si Meng. Tapi seneng lah bisa ketemu teman-teman yang asik kayak Aldi, kayak Dharma. Ini keren-keren nih guys orang-orangnya. oh, apa sih? Kan kita junior ya. Ini kan senior Jangan salah. Super junior kita. Setuju dong. Ini super junior. Ini mah super mie. Udah lanjut. Apa lagi ya? Udah seru lah pokoknya mah. Ya Beda cuma ya. begitu doang. Atasannya baik banget. Masih belum move on ya dari. Belum move on susah. Atasannya baik banget tuh. Teman-temannya asik juga. Kenapa nggak ngikutin atasannya aja? Beda perusahaan ya? Oh iya, ngikutin aja dia ke perusahaan yang lain juga. Oh gitu. Dia kapabilitasnya Gak masuk kualifikasi. Masalahnya rollnya malah jadi roll depan. Aduh, gimana menurut atau Dharma? Dharma deh, gimana tuh? Anda dulu lah. Saya junior lah, saya junior. Ya kurang lebih sama sih, maksudnya nggak expect ya dari pertama tuh masuk ke situ ketemu orang-orang nggak bener. Ya kayak kemarin juga Farhan itu orang-orang nggak bener gitu kan. Iya. Makin Bahkan kita juga kan sempat mau ngajak-ngajak teman-teman yang udah di waiting list kita kan, juga cuman ya jadinya tuh apa ya? apa tuh? Manjang gitu, happy sih, manjang terus bisa saling sharing walaupun pada akhirnya tetap sharingnya tuh ngeluh terus kan. Happy ya? Iya, Happy. happy. Kan healing kita gitu kan kayak gitu. Ya bersyukur lah, ada bersyukurnya, cuman ya sayang banget lah kita nggak bisa Diperpanjang. panjang. Karena
Apa sih? Dia berani nanya-nanya sekarang. Ngomong ini kabarnya kayaknya lucu deh, ngomong ngomong. Ya gitu, jadi ya itu yang dari perpanjang. Udah. Karenanya. Aduh, beda divisi tapi ya. Kita beda divisi. Beda divisi. Ya. Oh beda. Dia mah kan di salah satu bagian lainnya. Nah itulah. Di divisi Satgas ya. Apa ya? Kesan-kesannya lah. Kesan-kesannya. Kerja di tempat kemarin sama yang sekarang. Paling perbandingan ya. Nah, perbandingan. Sampai sekarang perbandingan tuh. Perbandingan kalau kata orang tuh jangan cuman ngelihat benefit perusahaan itu dari gaji doang. Tapi gaji doang kita cuma bisa nikmatin sebulan sekali. Tuh. Tapi kalau misalkan environment yang bagus, tiap hari kita nikmatinnya. Asik. Iya kan? Gila. Ini di perusahaan sekarang. Oh enggak. Berarti yang sekarang nggak kayak gitu, coba. Aduh, saya nggak tahu ya. Belum pancing saya. Ya gitu maksudnya kayak ya yang dulu happy tapi ya apa ya kayak step kayak kita TK ke SD pasti kita nangis tuh pindah kan SD ke SMP Nangis lagi. masih main galau. Tadi kan nangis. Nangis ya. Nangisnya terus. Tipis di sana. SMP SMA Bawah yang nangis. ngeces. SMP SMA ke kuliah, saya kayak sedih juga ninggalin temen-temen gitu. Terus ya dari kerjaan dari yang sebelumnya kayak yang sekarang juga kayak masih belum bisa move on karena lingkungannya tuh enak gitu ya, no pressure gitu. No pressure, kerjaan banyak, no problem. Yang dulu ya. Yang dulu ini kan. Yang dulu. Tapi ya emang enjoy ya, maksudnya bebannya tuh bisa meluruh terus gitu kan. Apaan tuh? Apa tuh? Anting. Oh, anting. Bisa meluruh terus gitu. Jadi ya ada sih tekanan mah pasti selalu ada, tapi kita selalu saling Meredam. tekanan. Diputar tekanannya. Saling nekan satu sama lainnya. Ya gitu. Jadi nah kalau sekarang nih. Nah, bedanya sama yang sekarang gimana nih perbandingannya? Tadi kan perbandingan. Oh iya. Yang sekarang kan tadi udah Udah ya. perbandingannya. Itu kan yang dulu. Sekarang Oh iya, tadi perbandingan kan benefit. Belum benefit. Sekarang mana yang benefit? Benefit. Nah, itu dia. Setuju. saya coba menyaring dulu ya. Coba. Ya. Sekarang itu lebih profesional. Oh, profesional. Berarti yang dulu nggak profesional. Yang dulu di bawah yang sekarang profesionalitasnya. Oh, gitu. Ya, karena kan kalau dulu berhadapannya sama pebisnis toko kontong lah, UMKM lah ya. UMKM gitu kan. Ada Apa sih. ya perusahaan yang berhubungan dengan UMKM. Ada sih pegang kayak yang profesional kayak supermarket sini kan saya pegang juga gitu. Tapi kalau di sini semua full profesional gitu kan. Cara ngadepin mereka pun treatmentnya beda. Harus profesional, harus clear-clearnya orang-orang pintar semua gitu kan. Dukun dong semuanya. Orang pintar semua. Ya lebih minum tolak angin. Iklan. Masuk tuh tolak angin. masuk bayar. Ayo dong tolak bala nih. Saya coba tolak mantan dulu. Tolak ukurnya gimana nih? Gitu. Jadi yang karena dia lebih profesional jadi lebih kudu dewasa gitu loh kan. Kudu dewasa. Berarti selama ini Dipaksa bocah. dewasa ya. Dipaksa dewasa terus ya itu pasti nggak nyaman kan. Kalian ketika main-main doang terus disuruh nyari duit kan anjing mending aing SMP lagi. SMA lagi gitu kan. Jadi kayak apa namanya? Ya disuruh lebih dewasa dan itu masih proses
menuju dewasa gitu. Betul. Iya. Ih, asik. Katanya kan. Berarti pengen jadi bocil lagi. Nggak mau dewasa soalnya. Aku tambah dewasa. Oh iya, ini kitab ya. Keren kan, saya penetrasinya soft ya. Soft banget. Soft ya. Ini mas tapi ya. Waduh, itu mah kasar baru. Iya. Bagus lah, bagus. Berarti apa yang kendalanya sekarang tuh harus profesional, harus resmi, harus Misalnya bajunya harus pakai jas. jas hujan misalkan. Jas merah. Aduh, Justin Bieber. kurang. Apa tuh? Justin Timberlake. Saya tadi mikir. Iya mikir. Apa iya pakai jas ketemu orang lebih harus Pakai dasi gitu. Enggak. kasual aja tapi atasnya Smart casual lah ya. Casual. Tapi nggak smart kan? Iya sih. Kita yang nggak smart ini gimana? Kerja bro. Smart. Nggak jadi tolak ukur dong. Iya dong. Yang jadi tolak ukur Adalah Bingung. Iya. gitu lah pokoknya. Proses pendewasaan lumayan sih. lumayan ya. Bikin struggling orang. Cakep bro kata-katanya. Tapi sejauh ini settle di situ. Atau misalnya mau- ada sebagian pianis. Ada opportunity lain gitu. Kalau itu pasti. Saya kemarin itu apa? Pasti itu apa nih? Pasti nyari opportunity lain. Pak, Bu. Pasti kepengen ada nyari opportunity lain. Kayak kemarin saya apply jadi ownernya Google. Gila. Apply jadi ownernya Google tapi nggak bisa kan. Siapa saya ya? Iya. Siapa tahu Google cabang Bandung. Waduh. Bandung Barat. Cari apa tuh? Cari lepung mbak. Di Bandung. Ngeri ya, owner Google katanya. Ya tapi maksudnya kalau ada lowongan bisa lah ya. Lempar-lempar tipis. Apa step kalian buat next stepnya karir kah, bisnis kah, dan apa gitu rencana? Kalau rencana sih nggak ada ya. Kita mah hidup mengalir ya tai. Enggak, bukan tai mah masih mending main trap. Ya kalau rencana sih sebenarnya karena nggak ada modal kan nggak bisa bisnis ya. Jadi paling ya nyari kerja dulu sih. Iya sih. Tapi nyari kerja yang mungkin bisa ngebantu dulu. Mungkin nanti apakah settle atau enggaknya ya nanti kita sambil jalan aja. Kalau misalnya emang ngerasa kurang settle dan lain-lain banyak faktor ya. Ya sambil nyari tapi masih berjalan gitu di situ. Soalnya belajar dari pengalaman kesiksa juga sih. Kesiksa juga. Apa yang disiksa nih? Ya Perusahaan yang sebelumnya kenapa keluar? karena apa ya? Migran tuh Itu ya. Wes, sensor jangan tuh. Jangan. Nggak usah. Ya, akurasi tuh bisa Akur dengan asi ya. kamu mau Kan akurasi. Ya udah lanjut. Iya, karena nggak tahu kenapa migran mulu ya. Minum dan mie. Dan mungkin kenapa migran tuh sebenarnya tuh kan nggak dirasa-rasa pusingnya. Tapi ternyata tuh menjalar ke fisik secara berat. Kok migran? Padahal apa aja gitu tekanan. Terus pas saya curhat dengan salah satu kolega saya di sana, Iya. yang kebetulan juga pernah bekerja sama di perusahaan sebelumnya. masih dia. Udah enggak. Oh, udah enggak ada nih. Ada ya. Ada. Gitu nih. Nah dia ngomong, gua nih migran mulu lah, kok sama? Apa penyakitnya begitu kali ya? Nah, ada satu lagi nih yang kebetulan masih juga di sana sih. Dia juga bilang pas akhir-akhir saya mau keluar nih, dia bilang, di mana ngerasa migran gak sih? Jadi kayaknya emang penyakit posisi dan di tempat kerja itu sama deh. Iya sih. Kalau dilihat dari sampel-sampel temen-temen ya, gitu. Cuman kalau misalnya memang dia passion sih, kayaknya enggak sih. Iya. Itu karena mungkin kita ngerasa
ya kita emang nggak passion di situ, tapi harus tetap ngejalanin. Tapi pas saat itu juga ngerasa nggak dirasa-rasa lah gitu. Jadi nggak passion- dirasa-rasa pusingnya, tekanannya gitu. Tapi mengalirnya jadi ke tubuh gitu. Makanya itu sih yang bikin berat hati juga sih ya, karena kan nggak punya ada sih beberapa dompet lain, barang lain, tapi kan tidak sebesar dan tidak sepasti bekerja lah gitu. survey. Tes survei, gitu sih. Jadi passionnya kemana nih? Passion show atau passion? Fashion Week saya. Positioning. Nah, kalau bapak kan nih juga sama kan. Tuh. Posisi udah tinggi. Waduh, enggak. Jadi ini kepala. Waduh. Kepala kontol. Kepala casan. Nah, udah jadi kepala, udah jadi atasan lah. Wah, enggak sih. Terus megang Keren salah satu- banget sih. Salah satu cabang Tit. Itulah ya. Pusing juga. Terus kenapa? Mungkin nggak mau aja sih. Pusing. pusingnya tuh Iya, kenapa pusingnya gitu. Gini sih bro, karena mungkin background kita adalah orang. Bapak lagi konser ya? Iya, konser. Ini Aral nih mah, bukan Ariel nih mah. Iya. Apa ya? Di kerjaan sebelumnya. Iya. Pusing aja sih bro. Pusingnya ya. Kerja dari jam. Ini dari Romeo. Kuliahnya mana nih? Apa lagi? Ya, pusing lah, masuk overload aja sih dari segi load kerjaan. Ini lagi Overload. overload sama kerjaannya. Masuk jam 8, pulang jam 10 malam tiap hari. Wah. Libur susah. Jam 10 malam. Ya, itu harus ngumpulin. Lembur dong. Enggak masuk lembur. Apa namanya perusahaannya apa? Oh, tidak boleh. Nih, Konoha. Waduh, Konoha. Ngeri lah pokoknya. Tesla kan? Tesla ya? Iya, ini tes pack kayaknya. Waduh. Tesla ini. Waduh. Iya, sama Mas Elon. Elon Musk. Elon Musang nih mah. Ya pokoknya sama lah, beda lah sama dia. Terus strategi ke depannya gimana nih? Coba dari Pak Aldi. Kamu udah tadi. Strategi ke depannya ya mungkin siapa tahu podcast dapat duit. Gak ada yang tahu, tapi ya mungkin mau tutup bentar lagi kayaknya. Gak ada yang nonton. Please subscribe yang nonton udah 100, masa nggak ada subscribe dong. Saya 100. Enggak, yang nonton 100 tapi subscribe 19. Oh, sampai sekarang masih 19. Iya 19 itu. Nggak tahu. Ya gitulah segituan. Terus. Ya, apa Ya, strateginya strategi nih? ke depan sih lagi mau coba berkarya. Apa tuh? Ini salah satunya podcast. Nanti ke depan mungkin ada karya-karya lain lah. Kita tunggu aja. Wih, apa nih? Karya wisata. Iya bisa karya wisata. Karyawan juga bisa. Kerja lagi bos. Nah itu intinya Pak. Hei. Oh, enggak bener nih. Beneran nanti mau Jadi bikin karyawan. Enggak dong. Ada sebuah karya lah nanti. Apa, Pak? Ya, Nulis ya? something lah. Saya juga kan mau bikin sama Bapak ada Oh karya iya, lagi. nah itu kita bro mau bikin lagi kan? Saya rumah. Nah ini Saya nggak diajak nih. Saya diajak atau diajak. Diajak. Sama diejek juga boleh. Ejek dia. Iya. Menarik lah. Ya, semoga kalau ada lowongan. Semoga awet turunnya tuh tadi. Kan memang kita harus selalu berdoa, Pak. Iya, berdoa. Doa adalah Adalah kunci, Pak. kunci. kunci. Gitu. Gembok bukan? Aduh, gemblong nih. Coba. Rencananya apa nih Pak Dharma ke depan? Ini berdiri. Nah, Pak Dharma ya bener sih. 5 tahun Strateginya ke apa depan nih? nih. Oh boleh. 5 tahun ke depan. 5 tahun lumayan panjang ya. Nah, Hari itu. ini saya mungkin kayak olahraga dulu terus nanti tidur besok. Waduh. Itu jadi daily my life. Deh email lah ya. 5 tahun ke depan kayak interview ya. Nah, iya kan Lima tahun ke kita depan. belum dapat kerja, boleh nanya. Satu periode ya 5 tahun. Kalau saya nggak tahu. Oh
kunci mau dapet kerja. Bener ya, kuncinya adalah pasrah mungkin. Lu Nggak tahu, pasrah. Ikhlas aja lah, nggak tahu lah mau gimana. Iya. Upgrade diri sih. Upgrade. Secara apa nih? Upgrade. Apa yang mau di-upgrade? Skill, mental, apa? Pentium. Oh, Pentium. Mau apa sih Pentium? Udah. High five. Ya, ai. IC Daru. Ayo di. Ini keluarga. Upgrade sih, upgrade diri sih kayak apa ya? Aing lagi ikutan kelas kan? Oh, ya, data analis itu ya. Bukan. Apa? Kelas masak. Kelas masak. Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak kok di saya sih? Curang rek nih. Saya boleh kentut nggak sih? Boleh. Boleh. Perumahan Anda sendiri. Sorry. Dikasih mah. Apa? Iya. Kalau Aing percaya value kita udah bagus, rezeki mengikuti. Cakep bro. Ini nih quotes of the day. Nanti dikasih highlight di bawah. Terus diulang-ulang Pak. Nah, 3 kali. Terus 3 di kali. print kamar anjing. Poster. Isinan buarit lumayan. Hanya di bawah. Terus gimana value kita? Bener bagus. Iya. Anjing. Terus gimana? Terus. Kang parkir. Ya kan emang. Terus. Ngopi dulu. Iya. Iya, value kalau kita value-nya udah bagus, ya ada beberapa cara sih, ini cara Aing ya gitu kan. Kasih tips and trick buat teman-teman podcast Rabu malam nih. Coli. Apa tuh? Singkatan dari C. Kontrol Kontrol. Apa yang dikontrol? diri kita. Diri kita sendiri, bener. O. Lead. O-nya apa? Lead. Cowoknya C. sama linya. Kontrol. Oh, itu, CO. kontrol. Linya apa? Leading ourselves. Koliaur. Color. Our slap. Itu bukan koli dong. Color atau itu mah? Iya, ourselves-nya dipisah. Jadi our. Jadi Iya. kontrol leading gitu Leading. kan. Leadingnya pakai i. Ya pakai a. I pakai i. Nggak, kalau di saya emang colea. Coli bagus. Kayak bakteri ya, E. coli. Bener. Terus nah, gimana tuh? Anjing ya. Maksudnya control yourself. Leadingnya Ya kalian harus ngeliat diri kamu sendiri. iya ke arah mana gitu. Misalnya kita nggak punya arah tujuan hidup. Tapi benar sih. Bener sih, harus Benar. kita Kita harus bisa kontrol diri. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Saya nggak ada maksud ngejelasin itu jebakan kalian ya. Nah, iya. Nanti implementasinya seperti apa tuh? Dari kontrol. Korea itu. Kan nama negara. Bolak-balik mulu nih gastrikan. Implementasinya dalam Implementasi. kehidupan sehari-hari kita tuh gimana sih? Dari Iya. Korea ini. Perlu ditentuin dulu kita arahnya mau kemana, kita sukanya apa, apa yang mau kita kejar gitu kan. Kalau Aing apa ya, kayak gara-gara dia Aing kayak lebih Lagi enak lagi. Iya. Enggak, tadi katanya ada mamang Grab dari gara-gara ada mamang Grab ke sini. Terus. di perusahaan sebelumnya sih kayak apa, jadi suka data gitu kan, terus ya udah tekunin di data aja gitu. Masuk ke perusahaan sekarang walaupun role-nya masih sama, kepake ternyata pada sana. Oh, gitu. Ngeri. Jadi ini dong, jadi pentolan perusahaan dong. Ya, Pentol pedas dia. gitu lah pokoknya, jadi punya value lebih kita, gitu kan. Oh, itu pas mempelajari data itu ikut kelas gitu.
Dari sebelumnya, dari perusahaan sebelumnya. Sekarang kan udah lagi ikutan lagi. Kelas lagi ikutan. Kelas lagi. Course berbayar itu atau Berbayar. Berbayar. Saya agak tau kalau berarti. Ngeri. Ini sertifikatnya juga ngeri, sertifikat tanah katanya. sertifikat ahli waris? Waduh. Gak tahu sertifikat vaksin. Tapi keren. Nah, harus upgrade diri intinya kunci. Betul. Ya, jadi tadi kita harus tahu apa yang kita mau, tujuan kita, kita kontrol diri sendiri, leading diri sendiri. Keren. Jadi kita bisa kalau udah tahu, kita bisa bantu arahkan kemana. Misalnya tadi ikut course, leading untuk kita ikut course kan, Iya, untuk arah mencapai tujuan. itu kan. Betul. Tapi di dalam course itu kita harus kontrol diri, jangan ngomong coli saya aja. Gitu. Bagus. Gitu kan. Sebuah prinsip Ya. hidup. Betul. Terus apa lagi? Tadi kan Apalagi di nih? Korea. Terus ada apa lagi? Yang terakhir. Leading. Enggak saya mau Poin yang lain, Oh, poin yang lain. selain Korea tadi. Apalagi tuh? apa ya kalau udah punya value-nya, terus kan perusahaan kalau misalkan mau ngelamar nggak cuma ngelihat value ya, kayak Attitude. enggak di CV kan kita nggak bisa ngejelasin, kita ngejelasin tapi penerapannya mereka nggak tahu kan, kita bisa aja ngasal gitu kan. Yang bisa ngasih mereka kepercayaan ya kayak sertifikasi. Nah itu. Dia udah ngikutin apa dari si hirer, kita sebutnya hirer ya, recruiters. HR, kita ngeliatnya dari CV dulu. Kalau CV-nya udah oke, baru interview, tes, user dan lain-lain gitu kan. Nah, seenggaknya kayak kenapa yang ikutan kayak les-les gitu, karena biar ada recordnya. Dan ini ya valid bahwa skillnya tuh mumpuni. Iya gitu, kita pernah mempelajari itu gitu kan. Bagus sih. Bagus. Kita mau palin, bener-bener palin ke bawah sungai. Kayak tai kan. Lanjut. Gitu. Apa lagi? Ya udah, Bagus. fokus di situ aja buat sekarang ya. Ini mah kayak wejangan buat kita. Cocok banget nih sama Bapak HRD kita. Iya, betul. Iya, luar biasa ya. Akhirnya kita dapat ilmu juga ya, Dot. Betul. Selama ini kan kita yang pusing ya. Pusing kepala bawah kan. Pengajasan. Kemarin itu sampai berapa jam sama si Jam. Ini sejam 15 menit. Oh, Ya udah kita akhiri ya. ya udah. Aman? Kita akhir aja ya, karena udah malam juga kan. Malam. Kasihan. Iya, besok kan kerja. Besok Kita makan kerja. kan buat. Ya paling terima kasih udah menonton. Terima kasih juga buat tuan rumah kita, Bapak Ya, Dharma. apalagi nih ya ini. Oh, luar biasa terima kasih, nih. Udah luar biasa lah. Mantap lah. Nungguin, Hatur nuhun Sepi. pisan ini mah. Gitu. Sudah Terus diterima. rumahnya juga Keren comfy like hell. Bener-bener modern Ada minimalis. lihat masih Betul. kosong semua sih, kosongan. Iya, Wih. bukan ini udah isian lah. Lumayan. Yang kosong tuh otak kita. Bukan rumah ini. Gitu ya, paling thank you banget buat Thank you banget buat Dharma. Udah nyempetin dan nyediain tempat gitu. Sukses terus. Sukses terus, Buat lancar Dharma. juga sama mimpi-mimpinya. Mungkin basah ya. ada closing statement dari Ya, Dharma closing statement mungkin. Udah akhirnya untuk Iya, hari ini apa? sebagai kata-kata hari inilah bebas. kata-kata hari ini. Sorry. Control yourself, Control yourself. leading yourself. Leading yourself. Iya. Ih, keren banget. Apa ya? Karena penontonnya masih perusahaan-perusahaan yang dulu ya, teman-teman perusahaan yang dulu. Seragam lah, maksudnya kayak nggak semua, karena menurut Aing kemarin momentum kita cabut tuh terlalu lama gitu loh, jadi kayak udah bukan apa namanya ya, periode emasnya kita gitu loh. Iya. Ya kan, jadi kayak Iya, paham. jadi kayak susah buat kesana sininya lagi nyari kerjaan. Tetap semangat Semangat. dan coli. Control yourself. Leading yourself ya, itu ya. Masih ada, masih banyak kesempatan. Coba aja naikin value, walaupun saya juga masih belum berhasil, tapi saya masih mencoba. Jadi coli. Keren. Jadi kan katanya masih masa-masa emas, sekarang mah udah masa-masa nggak tahu logam apa nih. Ini akik pak. Udah bukan emas lagi ya. Bukan. Masa bodoh. Ya oke. Keren banget lah Dharmanya. Asik nih. Keren. Oke. Harusnya kita. Saya disomasi gara-gara kali ini. Oke, makasih banyak Dharma. Selamat
istirahat berarti udah pulang kerja ya. Duh, makasih banyak ya waktunya. Banyak. Dan udah disuguhin. Pokoknya jangan lupa apa? Sorry. Oke, Dot, closing statement Dot mungkin. Ya, jangan lupa kita Tidur. masih banyak. Jangan lupa makan. Jangan lupa jaga Mandi. kesehatan. Ya itu, makan, Mandi. kata dia. Habis mandi apa? Sorry. Terus mandi lagi. Mandi lagi dong. Kontrol ya saya. Oke. Harus dikontrol. Ya, udah kita dikontrol, terus mandi dia. Mandi lagi. Turun panasnya gitu. Siapa tahu nih mandi jenazah mungkin. Ya, jangan lupa ini ya. Komen, subscribe juga ya, Ya, Pak. like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya, share, nyalain notifikasi kalian. Betul. Karena kita akan pamit. Pamit, kita udah tamat. Kita udah bangkrut. Episode terakhir bangkrut. Deng. Enggak dong, nanti kita Deng. lanjutin dengan season-season berikutnya, episode-episode berikutnya yang lebih menarik. Betul, lebih menjanjikan dari ini. Ya, banyak sensor kalau saya. Ngeri ini mah. Ngomong aja tuh, gitu. Nggak, kita nggak akan sensor. Ya, dari Bapak deh. Yaudah, Silakan. pokoknya thank you banget buat Dharma, buat Aldi. Ya mungkin ini podcast akhir tahun, kita mudah-mudahan bisa lanjut lagi lah dengan karya-karya lain dan juga bisa Kan Rabu malam bukan akhir tahun. Podcastnya. Podcast akhir tahun. Podcast akhir tahun nih. Untung nggak akhir zaman juga. Waduh. Zaman Pak ini. Oh iya bener, udah mah. Siapa tahu dari siapa itu? Infonya. Siapa tahu dari siapa? Kita ngomongin agama ya. Oh, boleh, boleh. Mau ditutup tapi nggak jadi. Oke, nggak jadi. Coba gimana Dan? Mungkin saya udah closing. Kirain mau ceramah lagi. Bapak Dharma nih. Udah capek, Pak. Capek lah, kasihan udah bekerja lah. Oh. Bapak juga kan capek kasih udah tua. Udah tua. 30 bro. 39. 30 anjir. Udah thank you lah Aldi, thank you buat Dharma. Saya Fajar. Saya. Sorry. Saya Aldi. Pamit undur diri dan ciao. Ciao, bye.